setelah menyimak penjelasan kes-kes yang ditanyakan, apakah benar saya menyimpulkan demikian Ustaz, dan tolong dikoreksi kalau salah. Kalau kita punya harta, entah itu emas atau uang yang di atas nisab dan dia mengendap gitu, setiap tahun akan berkurang ya Ustaz, karena kena zakat, dan suatu saat akan sampai ke level yang ya, nah ini nisab, jadi uangnya berkurang terus. Misalnya kita punya uang 500 juta, kita diamkan, atau emas berapa puluh gram di atas nisab, misalkan 120, 130, lama-lama kalau diam dia akan berkurang sampai akhirnya dia ke jumlah minimal, jumlah nisab ya Ustaz. Apakah demikian? Terus bagaimana jadinya, seakan-akan jadi berkurang karena zakat tersebut? Apakah lebih baik di bagaimana ya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Jazakallah khair Pak, silakan Ustaz. Ya, betul sekali, karena apalagi kalau harta itu di tangan anak kecil, anak yatim. Maka karena itu Umar bin Khattab mengatakan kepada para wali anak yatim, seorang bapak wafat, anaknya masih belum umur baligh dan berakal, maka hartanya dipegang oleh saudara dari suami atau bapak yang meninggal tadi. Ya, ini hartanya di tangan walinya atau saudaranya ini, mau diapain? Dipegang doang, tentu akan berkurang. Dan terus dia wajib dibayarkan zakat walaupun harta milik anak yatim. Maka Umar mengatakan, memerintahkan Umar bin Khattab, ittajiru amwalal yatama la ta'kulha sadaqah. Harta anak yatim itu di tangan kalian, putarkan harta tersebut agar tidak habis dimakan zakat. Ya, harta di waktu itu emas, lindung nilainya kuat, tapi tetap diputar, diperdagangkan, dibeli barang dijual, dibeli barang dijual. Walaupun zakatnya akan bertambah, tapi pokok asal harta yang pertama insya Allah tidak akan berkurang. Dan begitu dalam hidup. Anda kaum muslimin yang punya harta, mungkin bonus dari bekerja, atau dapat warisan, atau hibah, itu jangan didiamkan, diputar. Anda taruh di bank, kalau banknya konvensional, cuman pertambahan 2%, hukumnya riba, Anda berdosa besar. Anda taruh di bank syariah, kalau akadnya mudharabah pun masih ada syubhatnya. Kalau akadnya wadiah, uang Anda tidak bertambah. Ya, sediakan dana darurat, tergantung perkiraan Anda berapa, yang sisanya dana aman, dana uang dingin Anda tadi, ikutkan dalam usaha. Karena Anda sibuk bekerja, lihatlah saudara, teman, tetangga, kerabat yang memiliki usaha, mereka profesional dan amanah, jujur, ya, Anda invest ke dia, share modal. Dia punya usaha, kontraktor atau apa, mas saya ingin share modal. Setiap tahun kita hitung bagi hasilnya. Dan alhamdulillah sekarang ada lembaga-lembaga SCF yang berizin OJK mengelola dana seperti ini, dana kaum muslimin, untuk distorkan kepada UMKM untuk mereka kembangkan dengan sistem bagi hasil tadi. Ada keuntungan, ini lebih baik. Karena dana Anda mengendap di bank atau emas Anda simpan di brankas. Itu tidak ada yang mendapatkan manfaat kecuali hanya Anda saja. Tapi ketika Anda ikut sertakan dalam usaha orang lain, orang yang amanah dan profesional tadi, atau melalui lembaga yang diawasi oleh negara, DOJK, dan profesional, mengelola dana kaum muslimin, ya, itu kehidupan ekonomi bergerak. Ya, bila dia kontraktor butuh barang, bahan baku, batu, segala macam, ya,
Akan ada orang yang membuat batu, bata, dan seterusnya. Di bawah mereka, di bawah perusahaan-perusahaan tadi ada karyawan, jumlah mereka banyak, keluarga yang mereka nafkahi juga banyak. Itu akan bermanfaat dari harta Anda. Tapi emas Anda 100 kilo, 1 ton, cuma Anda simpan, tidak ada gunanya. Hanya habis dimakan zakat. Maka zakat tujuannya membuat harta Anda berkembang. Sehingga tidak hanya Anda simpan saja. Bermanfaat untuk umat. Billahi taufiq. Jazakallah khair atas jawaban dan pencerahannya. Demikian yang bertanya dan juga Bapak ya Abu Ilham ya. Warakallahu fiik, semoga menjadi pencerahan dan jazakallah khair.